Jadi di mana orang dikuburkan, disitulah material tanah yang Allah ambil ketika orang itu diciptakan. Maka ada orang Makassar berangkat ke tanah suci, meninggal di Madinah, dia dikuburkan di pekuburan Baqi. Dia orang Makassar, tidak ada hubungannya dengan penduduk Madinah. Lalu kenapa Allah ambil kenyawanya di Madinah dan dikuburkan di pekuburan Baqi? Dia memang orang Makassar, tapi material tanah yang diambil pada saat penciptaannya diambil dari tanah Baqi, maka dikembalikan ke Baqi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surat Toha ayat 55. Dari tanah engkau diciptakan, dari tanah engkau dikembalikan, dan dari tanah pula engkau dibangkitkan kembali. Minta sama Allah kita semua yang hadirkah, mudah-mudahan nanti kita dikuburkan bukan di tanah sengketa, digusur tuh kalau dikali kurang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala aidan fil hadits, ittaqil maharimah takun a'badan nas ila akhirih al-hadits. Yang terhormat, yang saya muliakan para orang tuaku yang sempat hadir, tokoh agama, para ustadz, mubalik, alim, ulama, al-qari'ah yang membacakan ayat suci Quran, tokoh masyarakat yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu nama jabatannya. Ada mungkin ibu-ibu majelis taklim yang ada di dalam, seluruh kerabat, tetangga, al-khusus untuk sahibul musibah, keluarga besar almarhumah Ibu Hajjah Andi Rosmalania binti Haji Abdul Mu'in Dullah, yang hari ini kita mengenang kembali 7 hari kepergian beliau. Sebelumnya saya mohon izin berdiri di hadapan tak semua tapi lumpuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini Allah masih berikan kita begitu banyak nikmatnya, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Yang lebih penting lagi, mudah-mudahan hati kita istiqomah dalam kebaikan sampai ajal menjemput. Bahkan nanti ketika kita dijemput oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salam serta salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang begitu mulia, Nabi yang sangat mencintai kita. Kelak kita semua, pasangan kita, anak cucu kita, bahkan orang tua yang telah mendahului kita, semuanya dibangkitkan sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, saya perhatikan dulu jam, karena cara mainnya ini siang-siang, mungkin yang besar mungkin 40 menit lah ya. Mana Ustaz? Ya, Ustaz Anjas baru pulang dari haji, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita pun yang belum haji bisa tongki berangkat, amin. Dan mabrur haji tak, itu yang paling penting ya. 7 hari yang lalu almarhum diambil oleh Allah, dalam artian berpulang ke rahmatullah. Usianya berapa? 73 tahun. Jadi memang kata Nabi, umur umatku itu 60-70.
lebih 70 tahun bonus. Mungkin yang hadir ini Adam yang dapat bonus. Ya. Biar diam-diam kita tahu dia. Kalau 70 tahun ke atas bonus. Tapi yang 60 tahun ke bawah jangan juga terlalu senang karena ada diskon. Jadi pilih mana nih Bapak Ibu, bonus apa diskon? Apa no? Diam-diam pikir rasa. Bonus apa diskon? Tapi kalau pergi ke belanja mau di diskon. Kalau umur minta ke bonus, giliran belanjaan minta sekali-kali lah. Umur juga kita minta diskon 5% kah atau 10%. Allah bahkan minta ke panjang umur. Di mana dikuburkan almarhumah? Orang asli apa almarhum? Tapi dibawa ke Diwajo. Memang di sini Ya. Pernah Tongak bertanya begitu mau emosi keluarganya, aku bilang kenapa tidak dibawa ke Manado? Karena kan orang Manado. Nabi bilang Ustaz di sini kade kaki, baru di sini semua mi keluarga. Aku bilang tidak, saya cuma sekedar bertanya. Jadi bukan persoalan jauh dekat atau keluarganya banyak di sini. Ternyata di mana orang dikuburkan Bapak Ibu, disitulah material tanah yang Allah ambil ketika orang itu diciptakan. Jadi di mana orang dikuburkan, disitulah material tanah yang Allah ambil ketika orang itu diciptakan. Maka ada orang Makassar berangkat ke tanah suci, meninggal di Madinah, dia dikuburkan di pekuburan Baqi. Dia orang Makassar, tidak ada hubungannya dengan penduduk Madinah. Lalu kenapa Allah ambil nyawanya di Madinah dan dikuburkan di pekuburan Baqi? Dia memang orang Makassar, tapi material tanah yang diambil pada saat penciptaannya diambil dari tanah Baqi, maka dikembalikan ke Baqi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surat Toha ayat 55. Dari tanah engkau diciptakan, dari tanah engkau dikembalikan, dan dari tanah pula engkau dibangkitkan kembali. Minta sama Allah kita semua yang hadirkah, mudah-mudahan nanti kita dikuburkan bukan di tanah sengketa, digusur gitu. Kalau dikali kuburan tak. Ini juga yang dibaca kalau kasih turun ke jenazah ke liang lahat, kayaknya ahlinya nih Ustaz Anto Los Angeles. Dia owner dari Al-Fitrah Organizer. Tahu seragamnya cantik nama. Bisa tuhnya kapan satu seragam begitu. Jadi kalau tapi banyak mentung anunya, anggotanya, Masya Allah. Makanya lahat itu kemiringan tanah pada kepala. Ini yang ciku nggak masuk ini. Kan tidak lurus kita ke kuburan, ada cikunya masuk. Itu lahat. Ada juga pendapat ulama, lahat itu adalah bulatan tanah. Kalau biasa dilihat, ada bapak-bapak di bagian kepala kasih gumpal-gumpal tanah, kemudian naganjal kepala si mayit, itu juga lahat, kata ulama. Maka pada saat diganjal kepalanya, zikirkan kalimat La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Ini zikir pagi dan petang. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Kenapa dizikirkan kalimat ini? Dalam kitab Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dikisahkan Ummu Su'aib. Ummu Su'aib itu karena anak-anak pertamanya namanya Su'aib. Almarhumah anaknya berapa? Anak pertama namanya siapa? 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 Panggilannya? Lina. Maka biasa almarhumah dipanggil mana mamanya Lina. Ya kan? Itu anak pertama. Sekalipun anak pertama sudah tidak ada di dunia, tetap tidak tergantikan namanya. Itu juga contoh dari Nabi. Nabi anak pertamanya namanya Qasim.
Maka beliau pun biasa dipanggil ya Abul Qasim. Anak pertama. Ustaz, anak pertamaku saya namanya Gogos. Ya saya dipanggil kan Bapak anak Gogos. Kalau mau yang agak keren Pak Gos. Oh. Bukan Pak Gos sih. Bapaknya Gogos. Allahu Akbar. Jadi kata Ummu Suhaib sekaligus wasiatnya kepada anaknya, wahai anakku Suhaib, kalau meninggal ke anak sudah mati kuburkan, berdiri tidak jauh dari kepalaku, kemudian ingatkan saya kalimat la ilaha. Betul, meninggalnya ibundanya, dia tunaikan apa yang menjadi wasiat ibunya. Beliau pun berdiri, lalu kemudian beliau mengatakan, ya Ummu Suhaib, jangan lupa kalimat la ilaha. Malamnya Allah kasih ketemu dalam mimpi dengan ibunya. Lalu apa pesan ibunya? Untung anak engkau ingatkan saya kalimat la ilaha, karena ada kehidupan setelah kematian. Alam kubur, alam barzah namanya. Seandainya tidak ada kehidupan setelah kematian, alam kubur, alam barzah, maka tidak nasuruh Nabi kalau lewat ke pekuburan ucapkan salam. Siapa yang kita mau ucapi salam kalau tidak ada kehidupan? Yang paling enak ini yang tinggal ke sekitaran Marwanging, apakah? Berwanging. Setiap hari ucapkan salam kalau apalagi ke pasar. Assalamualaikum ya ahlan. Jangan dianggap remeh. Orang yang selalu mengucapkan salam kalau lewat ke pekuburan, nanti kalau meninggal dibawa jenazahnya, kata penghuni kubur kah, datang orang baik kah? Apa kebaikannya? Setiap lewat pasti doakan assalamualaikum ya ahlan. Jangan makin tunggu jawabannya. Assalamualaikum ya ahlan. Waalaikumsalam. Singgah ki. Kira-kira singgah ki. Singgah sakit tahu. Allah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Singgah ki cika. Nah panggil cika maglat. Allah. Makanya kata ulama, sekalipun tidak ada hari-hari khusus kalau mau ke ziarah kubur, tapi kalau mau dirasakan kehadiran tak bagi penghuni kubur kan, ziarah di hari Jumat atau satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau mau afdal malam-malam Jumat jam-jam 2. Jam 2 malam. Saya ceramahkan ini karena saya pernah alami ziarah kubur jam 2 malam. Alhamdulillah, tidak ada yang ganggu ki. Tidak ada juga minta-minta sedekah, tidak ada. Parkir dah ada. Coba jam 2 malam. Ada. Kan ada biasa bilang ustaz, biasa kok banyak yang minta sedekah, aku bilang siap kami uang 2000. Dia bilang pak, aku siapkan ya ustaz. Saya kan kalau berdoa akan kututup ke mata aku. Nah biasa kalau aku buka antri aku bilang kasih yang bagaimana supaya selesai pak itu nak santi sompi yang sayang kasih ki. Jam 2 malam tidak ada mintu ganggu ki. Ada teman ustaz juga pernah ziarah jam 12 malam ke atas, kan dia di Tondro itu ada pekuburan Tondro Makassar, jam 12 malam lewat singgay. Jadi kutanya ustaz bagaimana? Betul-betul itu dirasakan bagaimana itu mati ustaz. Tidak ada mantung ganggu kita. Cuma pas keluar ada orang menelpon di atas kuburan, anak muda. Jadi kutegur gimana muda apa bikin di sini? Menelpon ustaz. Jauh untuk menelpon itu ustaz karena di bawah tidak ada signal jadi naik kah? Bilang serius kan, bilang bercanda aja bisanya itu ada begitu. Allahu Akbar ya kirim. Nah, berapa ukurannya kubur? 4 kali 6 luas kamar itu. Bayangkan 3 rumah 2 dikontrakkan, masih ada kos-kosan 2 petak, 1 petak 10 kamar. Taruhlah satu kamarnya itu per bulannya 1 juta, berarti 20 kamar 20 juta. Alhamdulillah. Masih ada tanah kaplinta, masih ada sawata di kampung yang masih produktif. Tiap tahun kita dapat jatah beras, alhamdulillah menutupi 1 tahun tidak beli beras lagi. Meninggal kita dicarikan di ukuran tanah 2x1, bukan tanah tak dan bahkan dibayar lagi. Ustaz Anto, pekuburan di Makassar berapa? 1 sampai 7 jutaan mungkin. Daerah gua agak lumayan kalau daerah Pak Bangiang.
Tergantung, ada 9, ada 10. Bahkan keluarga 3 tahun yang lalu itu kalau tidak salah sekitar 22 juta. Ada lagi lebih mahal, 25. Kemungkinan besar di situ tidak ada malaikat mungkar nakir. Mahal lagi. Full AC dan free wifi. Bisa dibuka. Kamahal Ustaz. Allahu Akbar. Lebih lama dikuburkan daripada hidup tak di dunia. Ada bahkan orang sudah 1000 tahun melebihi di kuburnya. Kenapa ditahu Ustaz? Kalau meninggal di tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Masehi, sekarang 2024. Begitu lamanya. Nah kita nih mau semua mati Bapak Ibu, itu mati tidak mesti tua pi orang. Tidak mesti sakit. Yang masih muda bahkan belum keluar dari rahim ibunya, kalau Allah mau ambil ki. Yang patut kita syukuri itu mati tidak berurutan seperti lahir. Lahir kan berurut, mesti kakek yang duluan, baru orang tua, baru kakak pertama, tak baru anda kalau anak kedua, baru adik tak. Mati tidak, terkadang adik keduluan daripada bapak kan. Apa manfaatnya, apa hikmahnya? Supaya tidak stres ki. Karena stres ki kalau meninggal atau mati sesuai ya apa lahir tak. Kalau meninggal ni kakak tak. Berarti giliran siapa? Oh siapa yang meninggal sekarang? Kakakku. Jadi setelahnya saya minum. Kalau dia pergi jalan-jalan supaya dilupa, nanti di jalan aku mati. Nah hampir tiap hari kita doakan diri tak mati. Dia mana? Naik listrik kah? Mati mah. Naik barang anak sekolah ya? Mati mah. Lagi kodong ibu-ibu, 2 jenis biasa na doakan dirinya mati dengan stres. Stres kuja, mati mah. Stres kuja. Kayaknya pakai stres. Karena memang pikirannya dia jauh ke depan. Itu perempuan makhluk berpikir. Laki-laki itu yang penting ini hari dengan besok aman nih. Lusa na tompes yang berpikir gitu. Kalau perempuan tidak napikirkan 1 tahun, 2 tahun, risiko juga napikirkan, makanya stres gitu. Makanya butuh refreshing atau apakah ini. Seandainya bisa dengar ki kubur 5 sampai 7 kali na panggil calon penghuninya. Kata kubur ke ana baitul wahda, saya adalah rumah kesendirian. Faja'alaka munisan, bawa ke temanmu. Teman yang dari dunia. Siapa? Kau memang teman yang kita biasa temani ngopi. Kira-kira punya kita temani. Kita biasa jalan ke mall. Teman terbaik tak adalah liqiraatil Quran. Kalau masih biasa kita mengaji, jangan makin khawatir kalau yang tadi menghatam Quran. Tiap hari Bapak Ibu. Makanya mengaji itu didengar untuk suara. Jadi kalau mengaji itu minimal yang dengar suara tak dirita, itu namanya mengaji. Kalau tidak keluar ke suara ya menyimak namanya. Kenapa harus keluar suara? Minimal kita yang dengar supaya bacaan Quran kita huwa syifa'un, menjadi pengobat untuk diri kita, bahkan menjadi ruqyah untuk diri. Berkahnya Al-Quran. Jadi kalau setiap hari ke mengaji, ini tidak setiap hari itu nyata 1 juz, tapi tidak betah, selalu bukan berapa lembar mahami kan, Pernah tidak waktu mengaji kita minta sama Allah, ya Allah, jadikan kodong setiap ayat yang kubaca dapatkan hidayah dan masuk ke saya ke dalam golongannya ahli Quran. Kalau ahli Quran, Masya Allah, apalagi hafal Quran ke 30 juz, 7 turunannya na bawa masuk surga, kakeknya, neneknya, bapaknya, mamanya, omna, tante, kecuali tante gigi kah. Ini penting. Sekarang mau belajar Quran, tahsin bacaan Quran, banyak kita bisa aja. Kita bersepupu, Ustaz, ada kata teman tak bisa kodon tahsin bacaan Quran? Ada. Saya juga tahsin bacaan Quran anak-anak warkop yang ada di Pengayoman, kedai kopi Carita, yang anak-anak Vespa. Dia cuman Jumat, dia itu dari habis maghrib sampai isya, cepat aja sebentar, sampai setiap pekan. Ada masuk lagi. Maksud Tom itu siapa? Yang gondrong aja itu selebgram. Sukri Basitoya. Dari abad bukan lagi tahsin ini, aku bilang dari lepu-lepu gini orang. Ikra, beli semua ikra satu-satunya.
Nabilang biar mo Ustaz, dari dasan mo deh. Perlahan naik ki. Tadi paling ku ingat itu waktu Sukri membaca, Nabilang berapa minang la mana kaya kemudian nakasih sambun nih. Ini kan biar mengaji lucu je. Subhanallah, semangat ki. Apalagi kita tidak ada kata terlambat. Ustaz kodong kekurang misalnya gigiku, tidak apa-apa. Bahkan bagus sekali kalau kurang gigi, kurangin nanti saksinya di hari kemudian. Subhanallah. Dulu orang tua tak mengaji, belajar mengaji, dan datang ke rumah gurunya tidak langsung mengaji, angkat air ki. Jauh lagi diangkat air kah. Makanya dulu kodong ibu-ibu pendek-pendek di leherna. Jujur. Kalau kita subhanallah. Apakah kalau diangkat air ki penuh gumbannya itu guru tak disayang ki? Tidak. Kalau makin salah ki dipukul ki. Tapi kita tidak pernah dendam sama guru. Ya. Tidak pernah biar sakiti ki, jatan tonja ki besok. Di sini anak sekarang baru digarata sedikit dah datang nih. Lapor ki lagi. Dan tentunya bapaknya tidak mengerti, marah-marah, basuh pukul si gurunya. Ya Allah, bagaimana tidak berkah? Bagaimana bisa jadi berkah? Tapi berdosa sama guru jauh lebih besar daripada dosa sama orang tua, kata ulama. Kenapa? Kalau sama orang tua ada hubungan darah, taubatan nasuhaki, meninggal orang tua ya tetap ki mengalir pahala ya. Tapi sama guru, berdosa ki sama guru, siapa kita mau minta maaf kalau meninggal? Sama anaknya tidak ada hubungan darah. Makanya orang dulu berguru deh, kalau guru nami bilang dia bisa mentong apa-apa, tunduk mentong. Jaring kalau lewat gurunya yang kita di pondok begini ki. Nah, subhanallah. Babitabi ki. Kadang anak-anak kan nainjak lagi yang jempolnya gurunya. Kalau mau gurunya nih bilang bercanda. Tidak bisa mentong marah orang sekarang. Mau marah sekarang bilang pren. Bahaya. Mati bini orang tua ini bilang pren. Nah, jadi mudah-mudahan bacaan Quran, hafalan Quran selama ini yang kita baca wasyifaun, kemudian menjadi pengobat. Dan kata Nabi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, akan menjadi teman terbaik nanti di kubur. Amin ya rabbal. Yang kedua, kata kubur ka ana baituz zulma, saya adalah rumah yang paling gelap, fanawiruni, maka beri cahaya. Cahaya tak dari dunia dibawa. Setiap alam yang kita lewati itu beda pencahayaannya. Alam ruh beda, alam rahim beda. Kita bilang alam rahim itu gelap ki, tapi bayi dalam rahim enak kita rasa. Alam dunia penerannya listrik. Alam kubur tidak bisa listrik turun. Jadi penerangan kubur tak apa? Biqiyamil lail. Kalau masih biasa kita terbangun sepertiga malam untuk tahajud. Makanya tabi beda bangun malam, beda sholat malam. Kalau bangun malam, bangun buang air kecil, baru tidur ke kembali. Ada tuh bangun tengah malam CLBK. Si pura lantambang nih. Nah bilang tuh mamanya, ya apa itu bunyi-bunyi di dapur, siapa tahu belau. Ternyata anaknya lapar. 2 Indomie, 2 telur, nasi 1 bumbung, alhamdulillah. Anak jamak ki. Ya Allahu Akbar ya kirim ini. Jangankan sholat lail, sholat malam Ustaz. Ini saja sholat 5 waktu ya Allah. Saya kira semua yang hadir ke ini tidak pernah jina tinggalkan 5 waktunya, tunda-tundaan aja banyak. Syukur mami asar. Seakan-akan kau bilang tunggu dulu. Seakan-akan kita bilang sama Allah, ya Allah tunggu dulu nah. Siapa kita ini suruh tunggu Allah? Kita tom yang butuh disuruh tom yang lagi menunggu. Pejabat tinggi memang suruh menunggu. Ya, kita butuh. Kita mau ketemu dengan pejabat tinggi, menyurat ke dulu, mau jadi audiens sejak ini. Itu surat pun dibuka ki. Dia mau ditanyakan apa nanti kita mau tanyakan sama pejabat tersebut. Ternyata Pak pejabat cuma punya waktu 5 menit. Pada saat duduk sama-sama pejabat, lewat ke 6 menit nih. Nah tinggalkan ki, mau selesai mau tidak, yang penting urusanku selesai. Apa kata Allah? Datanglah kepadaku kapan ada waktu, dan saya tidak akan pernah bosan menunggu. Kita dia bosan. Bahkan bukan cuma bosan, tidak pernah mantung kita datang. Kan begitu. Makanya Ustaz, enaknya tuh di tanah suci, enaknya tuh di tanah suci, tidak pernah di azan mas, tidak pernah di salat mengaji, tidak pernah di salawat, langsung di azan tapi berbondong-bondong orang ke masjid. Itu di tanah suci orang menunggu waktu. Di Makassar kita yang tunggu waktu tunggu ki. Makanya dikasih mengaji supaya sadar ki, yang belum mandi ki,
Karena yang kita mau menghadap Allah. Masa mau pergi ke acara kawinannya keluarga setengah jam sebelumnya rapi, makin cantik, makin wangi, makin siapa kita mau kasih lihat? Tetangga, kerabat supaya tidak malu-malu. Sama Allah kok dong. Al-jukmal wal kacci. Bahasa Arab itu al-jukmal wal kacci wal rantas wal pita. Gue bilang memang ada Mi Haji berkomentar. Enggak boleh. Itu nak pakai mencuci, itu nak pakai di dapur, itu nak pakai di pasar. Apa gue bilang? Belum itu lanjut. Nah, ada yang lanjutkan. Ada kan begitu? Oh. Subhanallah. Saya tidak perlu tanya di mana kita tinggal. Nanti undang Ustaz ke di situ dibahas ke tentang jaki pakai pakaian yang ini penting. Bahkan saking hati-hatinya orang tua dulu, lain pakai nak pakai sholat, lain nak pakai untuk kamar mandi, lalu nak pakai tidur. Iya, begitu ke hati-hatian. Kita tidak pokoknya rasa bebek kok apa pokoknya. Subhanallah. Makanya dikasih mengaji supaya diberikan ke waktu. Tapi apa bahasa tak kalau mengaji masih lama tidur maghrib dulu. Itu azan nanti biasa 10 menit masih ada salawat juga. Assalatu wassalamu alaik. 10 menit itu baru azan. Azan Allahu Akbar 7 menit itu baru qomat. Justru iqamat baru. Makanya kemarin kenapa puncaknya haji kan di Arafah. Arafah itu bukan cuma duduk datang, tapi apa? Ini muhasabah diri. Kita merenung, beda menghayal. Direnungkan dirita. Kenapa saya kalau mau sholat muqamat baru datang? Kenapa selama ini jarang untuk melakukan sunnah-sunnah? Kenapa malas kah? Apa penyebabnya? Maka ketika kita sudah paham penyebabnya adalah nafsu ini, mau dikeluarkan nafsu apa ya? Yang bikin malas-malas kah? Maka dibawa nafsu itu ke mana? Ke Musdalifah. Baru dilempar di Jamratul Aqabah, dilemparkan semua keburukan ya Allah. Maka keburukan menjadi kebaikan disebut dengan birrun. Kalau melekat kebaikan itu disebut dengan mabrurun. Makanya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'ul lal jannah. Surga tempatnya. Maka pulang ke haji sekalipun tidak dipanggil haji tidak ada masalah. Yang penting Allah katakan mabrur. Kalau yang belum haji mau dipanggil haji gampang masuk pasar maki. Cari apa ke haji? Haji ngas. Kenapa dipanggil haji kalau masuk pasar? Supaya tidak sakit menawar. Berapa kemerota satu gompot 30 deh, mahal nasi 15 lah. Enak itu kalau haji bim baru belasan nama magelana baru kasana menawar. Ini ada teman dari Bulukumba rekreasi sini jadi ponto beli garam. Berapa garam satu karung bilang 30, bisa 15 bisa tapi makan di sini makan juga. Tak kalah jengkel nih bahasa dulu tawaran nah. Ini tapi alhamdulillah saudara perjuangan nah aja dikisahkan tadi. Saya juga termotivasi, mudah-mudahan tahun depan juga kita diundang. Anda tahu rezeki ya nah ini makanya penting. Tapi apa bahasa tak kalau komat itu baru buru-buru ki wudu. Sesuatu ibadah yang kita buru-buru terkadang tidak sempurna, apalagi wudu. Wudu tidak semua wajib. Yang wajib dibasuh 4. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bah. 4 bagian ini ada bagian tidak basah sedikit pun. Nabi pernah menyuruh sahabat, fulan, ulangi wudumu. 3 kali nak ulangi. Orang sahabat itu mulai mau emosi, Rasul 3 kali mak kau ulangi. Biar 10 kali ada di tumutmu bagian yang seperti kuku tidak basah, tidak sah wudumu, tidak sah salat. Apalagi kalau wudu baru tendang-tendang di air kah? Gosoki. Ini penting karena ada bagian mungkin lipatan-lipatan kulit yang tidak basah. Ya. Makanya kalau ini dikasih lebih sedikit. Tangan ke siku bukan siku ke tangan. Betul-betul kasih lebih. Ustaz saya kasih lebih sampai ke ketiakku. Tak kalah mandi makin kalau begitu kakak lewat dulu jangan kita selesai saja. Subhanallah. Pala
Jadi semuanya lengkap. Kalau tidak basah itu, bahkan ada bapak-bapak saking buru-burunya di jalan baru nak kencing bajunya, kencing di atas. Kapan sadar sudah pitakbir, itu memang tidak enak kesali bancingku. Akan bahkan ada ibu-ibu ruku baru lihat mungkin anak tak balik. Itu kalau pulang dari sholat baru yang tegur kita tangganya, bu mungkin anak cantik itu, apa nak cantik nak tak balik gitu. Subhanallah. Apalagi kalau kita tambah dengan sholat lail, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah, tolong di langitnya dunia yang mau sukses minta, yang anak-anaknya mau sukses minta, yang mau sembuh dari sakitnya minta, tapi kan tidur ki. Padahal di situ signalnya kuat ki. Itu minapakan anak muda yang main game. Tuh. Kalau jam-jam begini menelpon ke operator ke sibuk ki, ya sibuk ki, menyambungkan, menghubungkan, setengah mati kalau belum penting. Tapi kalau jam 12 malam ke atas tidur semua itu ibu-ibu kayak yang sering online. Allahu Akbar. Dan mudah-mudahan betul-betul terangin keburutan. Yang berapa itu? Sedikit mami. 5 mau ku bahasin baru 2. Kata kubur ana baitut turab, saya adalah rumah yang dikelilingi tanah, atasku tanah, kiri kananku tanah, bawahku tanah. Fahmilul firas, bawa tempat tidurmu. Tempat tidur kita kan sekarang kalau bukan king coil kan spring bed. Nabi tempat tidurnya pelapa kurma. Apakah Nabi tidak bisa memiliki tempat tidur yang baik? Bisa. Lalu kenapa beliau memilih pelapa kurma? Karena Nabi tidur untuk bangun, sedangkan kita tidur supaya nyenyak. Itu bedanya. Makanya kita beda-beda tipis dengan Nabi. Nabi itu tidurnya sedikit, kita sedikit-sedikit. Mungkin sementara mendengarkan keceraman ada tidur. Dia bilang tuh serius kepada, woi, wah kami orang, subhanallah. Apalagi Jumat, Jumat. Padahal Jumat itu servisnya hati. Itu hati harus diservis setiap pekan. Laki-laki servisnya tiap Jumat. Cuma susah tongi. Karena komat baru masuk di masjid. Ada cepat tidak datang, tapi komat baru bangun nih. Berarti tidur kita ini. Kenapa butuh ke tempat tidur nanti dikubur? Supaya ditidurkan oleh Allah. Orang yang ditidurkan tidak dibatasi waktu. Kita kalau tidur kita tidak pernah kita tahu berapa lama kita tidur sebelum lihat jam. Maka dikisahkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi 309 tahun ditidurkan. Ketika terbangun Nabi bilang 1 hari. Maka kalau orang ditidurkan di kuburnya dibangunkan nanti pada saat hari kebangkitan, Nabi bilang cepatnya. Subhanallah. Jadi kita butuh tempat tidur yang empuk karena lami tidur teh. Makanya jangan pakai sekarang banyak tidur tas. Kalau sekarang jangan banyak tidur. Sedikit. Kami Ustaz, sedikit saya tidur kok. Ya. Biar di mana? Puan ada mantung orang tuh. Capek. Kata kalau tidur nak capek cocok ji. Tak ada mantung orang suka mantung yang tidur. Ada, saya juga punya penyakit itu dulu namanya penyakit apa? Microsleep. Microsleep itu tidur nyenyak tapi mata mata terbuka. Dan itu bahaya ternyata. Dan biar bawa kendaraan kita terkadang. Dibilang tidak tidur kepada tidur ki. Ini matanya tetap terbuka tapi tidur ki. Namanya microsleep. Saya Bapak Ibu naik motor kak, kutabrak mobilnya orang. Jadi marah-marah. Turun. Dan lihat ini kan pakai jas kit, berarti ceramah Jumat ini. Nah lihat dia, kenapa ditabrak mobilku? Berhenti tidur kak. Kenapa tidur di jalan? Aku bilang bukan, aku sengaja ini pak. Tertidurku ji. Jadi bagaimana? Cepat maki. Ini ada penumpangku kok dong. Aku bilang begini pak, aku fotokan maki sebentar, tapi kita baru bawa dulu penumpang tak. Tidak, ada memang sedikit lecet tahu di belakang. Kau tabrak dari belakang. Sudah. Aku chat mi, pak bagaimana mobil tak? Tidak nak balas, besoknya pengen balas itu mi. Jadi bagaimana ini? Nak balas gitu, sampai sekarang tidak pernah nak balas. Mungkin nak bilang biasa dia, tidak nak peduli je. Mungkin karena ustaz kapan yang tabrak ya. Tuh, ustaz nanti nak doakan macam-macam.
Padahal mau juga doakan mudah-mudahan lancar rezeki. Nah, Allahu Akbar ya kirim. Makanya ada doanya itu. Tapi mudah-mudahan ku ingat ke doa supaya kita tidak terlalu sering tertidur. Allahumma, ku lupa. Biasa tuh kalau mau keluar itu diingat tonji, berarti tidak pada kesempatan. Mungkin karena lapar lagi kapan. Itu karena aja. Insyaallah ku balap nyepain kalau begitu. Nah ini. Tempat tidur tak apa, al-amal soleh. Amal soleh. Yang mana itu amal soleh? Perbuatan baik tak mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itulah amal soleh. Yang kita sandarkan di hadapan Allah. Maka masih ku ingat dulu di pesantren kalau kerja bakti maka diputar lagu kasih deh. Ini ibadah, itu ibadah. Di mana-mana orang ibadah. Menuntut ilmu, mencari nafkah. Makan, minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Masih ku ingat gitu saya. Itu lagu-lagu orang dulu nyamang memang jadi dakwah. Sekarang berlarut-larut, berpura-pura. Kemudian berlarut-larut, berpura-pura. Tapi tetap tanya anggap. Subhanallah. Bangun tidur kita jadi ibadah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Setelah bangun tidur cari toilet, kita semua masuk toilet. Tapi apakah semua yang masuk toilet ini jadi ibadah? Tidak. Kecuali dengan syarat kaki kiri tak duluan, baru baca doa ki. Kenapa kaki kiri? Ternyata kaki kiri berhubungan dengan paru-paru kanan. Masuk ke dengan kaki kiri, ada virus dalam toilet, maka ditepis sama paru-paru kanan. Kaki kanan berhubungan dengan jantung. Masuk di toilet dengan kaki kanan, jatuh selesai. Ustaz, saya dua-dua kakiku masuk. Berarti lompat ki. Allahu Akbar. Ini keluar dari toilet, ghufranaka. Pakai baju, bercermin, keluar rumah, naik kendaraan, semuanya menjadi amal soleh. Memang kita pendek umurta umatnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bisa disandingkan dengan amalan orang-orang dulu. Kenapa? Karena semua rangkaian kehidupan kita mulai dari lahir, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi menjadi ibadah. Jadi mudah-mudahan amin ya rabbal. Kemudian apa kata kubur ana baitul afani, saya ada rumah yang dikelilingi binatang buas. Fahmilul tiryad, bawa bentengmu. Apa benteng tak? Bismillah. Makanya jangan dipandang remeh, bismillah. Apapun kebaikan yang kita mau lakukan awali dengan bismillah. Bahkan ada doa dalam itu bismillah yang diajarkan oleh Nabi Allah Khidir ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yusrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata. Bahkan Guru Taki Haji Amirul Amri juga sering pakai dalam muqaddimah ceramahnya. Ternyata juga dipakai oleh Allama yang dulu Al-Abuya Al-Habib Sayyid yang turunan Nabi dari turunan Sayyidina Hasan, yang ketika meninggal beliau maka ribuan bahkan jutaan muridnya itu datang di tanah suci, yang ketika mau digali kuburannya kembali karena kan per beberapa tahun harus diganti di Ma'la yang pada saat itu tidak bisa diganti, tidak bisa diangkat, bukan diangkat tidak, karena masih utuh jenazahnya sampai sekarang. Jadi mudah-mudahan kita pun nanti jenazah tadi itu ahli Quran itu insyaallah. Nah ini penting. Jadi bismillah, apa saja bismillah. Keluar rumah kita tutup pintu rumah dengan bismillah, maka tidak ada yang bisa buka pintu rumah itu kalau ada niat jahatnya. Maka dua rumah itu mewah dua-duanya, rekreasi yang punyanya, pulang dirampok ke rumahnya yang sebelah. Nanti pulang baru tahu, untung ada CCTV yang menyorot ke rumahnya, diperiksa, dicari tahu siapa pelakunya, didapat. Pas diinterogasi, main-main ke Pak Polisi, kenapa tidak sekalian rampok ke sampingnya lebih mewah? Nabi bilang satu di rumah kulihat. Kenapa tidak dilihat, diperlihatkan oleh Allah? Karena ternyata terhijab. Ini amalannya orang yang punya rumah sebelah tidak pernah lupa bacakan bismillah pintu rumahnya. Ini penting. Ya, subhanallah. Menyembeli, makanya langganan ayam potong tak bismillah aja. Bismillah jika apa Ustaz, tapi masih ada rokok di mulut. Jadi bagaimana? Bismillah. Simpan saya dulu rokok kabar terus. Nyawa nih kau yang main-main. Makanya sekarang diperiksa tempat penyembelihan ayam. Karena terkadang ada biasa ayam belum mati, nak kasih turun di air panas kah? Berarti dua perkakas yang matikan tidak bisa dimakan dagingnya.
Makanya hati-hatian. Kemarin berkurban, makanya pisau yang paling dipakai tajam kah? Kalau perlu 1 kali, paling lama biasa 3 kali jangan tarik. Ada biasa orang menyembelih kurban gemes kan? Nggak boleh. Dalam menggeligi kita nggak bisa. Santai, kita bukan kita pembunuh kita ini. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ayo, ini. Jadi aku udah baru setengah. Ya Allahu Akbar ya kirim. Ada boleh video itu 1 kali je. Tajam mentongnya pisaunya. Supaya tidak terlalu tersiksa. Kenapa disembelih tabe? Kalau cepat kini maka tidak terlalu rasa sakit kah? Yang pernah dibekam, kalau kita pernah dibekam, itu titik akupuntur yang dibekam buat kita di punggung, semakin jauh dari jangkauan otak semakin dirasa sakit. Maka lebih sakit kini ditusuk daripada ini di punggung atau di leher tak. Coba makin perhatikan kenapa? Karena jangkauan otak. Nah, karena ini leher dekat dari jangkauan otak, harus cepat supaya tidak lama merasakan sakit hewan kah? Nah, kalau pukul kita spesial, tumpul ki. Ada pernah naganti pesanan setengah ini ko dong. Allahu Akbar ya kirim. Ini penting. Jadi bismillah. Jadi mudah-mudahan bismillah kita ini menjadi keberkahan. Amin. Yang terakhir kata kubur ana baitu soal mungkar wa nakir. Saya adalah rumah bertanya yang mungkar nakir. Luar biasanya agama tak pertanyaan rahasia dikubur sudah dibocorkan sama Nabi plus dengan jawabannya. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Allah. Makanya anak-anak yang mulai sudah pintar nak panggil nama ibu dan bapaknya, ibu, bapak, maka ajarkan dia pas mengucapkan nama Tuhannya. Siapa nama Tuhanmu? Nah, Allah. Ini dirinya jangan perkenalkan. Siapa saya nak? Nenek, Nelly, Nenek Linca, Neca, Nenek Capila, Nenek cantik tahu, bukan Nenek Capila. Kalau Nesa, Nenek sayang. Apa nenek sakul tuh? Kalau nekor. Tapi biar korong itu nenek kata tapton cucu mau tinggal sama nenek. Nah, jalan-jalan nggak di Car Free deh, ada bapak bawa cucunya 3. Nabi bilang, Ustaz cucuku nih 3. Saya sekarang Ustaz hiburanku cucu mami. Aku bilang luar biasa itu cucu memang Pak. Nabi bilang itu ini luar biasa Ustaz. Kenapa luar biasa kita Pak? Tidak ada anakku pernah injak ke leherku cucuku tompi Ustaz. Maka ku ingat ke guru Ki Haji Sanusi Baco almarhum. Pada saat itu beliau duduk ditarik ke songkot sama cucunya. Baru songkot itu putar-putar baru lempar kena di kipas angin atas sangkuk. Beliau pun bercanda apa bahasanya. Tidak nak tahu itu cucuku. Kalau itu songkot lempar ke songkot ketua MUI Sulawesi Selatan. Ada yang berani lempar ke songkot Pak Kiai. Tapi kalau cucu, subhanallah. Kita bapak-bapak bisa kemarin anak tapi itu cucu tak. Itulah luar biasa. Makanya merdeka cucu. Gampangnya kalau mau ke cucu sering datang ke rumah tak kasih besar-besar migelanta insyaallah. Mama nasuri. Yang sering-sering pada datang nenek bodoh. Tidak dia gitu gelanda besar nama. Ya Allah pada gitu. Sekarang pura-pura nak jual ke. Tidak datang Tommy anakku dia cucuku godong gara-gara masjid Pak. Apalagi nih kulit emas kamu naik lagi. 1 gramnya per 2 juta. Makanya Cina dan negara-negara lain investasinya semua nak kuras ke emas ini. 2 juta 200. Pai, coba bagi. Terus ke. Makanya mata uangnya dulu umat Islam itu dinar, emas. 1 dinar itu sekitar 4 jutaan. Tidak ada mata uang lebih tinggi daripada itu. Euro sekarang mata uangnya 18.000 ji. Iya, 20.000 lah. Paling tinggi itu. Dinar dulu desa, masih dulu ini. Makanya emas itu tidak akan pernah turun nilainya, naik mami. Uangnya 10 juta di tahun ini ditabung, 10 tahun kemudian anggap 1 juta mami. Iya. Tapi kalau emas deh. Tapi jangan seperti itu ya. Yang korupsinya 109 ton. Bukan kilo, ton. Mau apa? Napalsukan emas ke 109 ton. Subhanallah. Makanya ada yang bilang itu investasi emas, yang emas batangan, perisa memang emas nanti kapalsu. Subhanallah. Allah, agak jadi penting. Siapa nama nabimu Nabi Muhammad? Siapa nama apa kitabmu Al-Qur'an? Di mana kiblatmu? Baitullah. Mudah-mudahan bisa semua ke sana. Siapa saudaramu kaum muslimin? Muslimat. Makanya kalau kita bersaudara, itu saudara kita anggap diri kita saudara
Kata apa Prof. Quraisy Shihab, kata beliau, saudara itu adalah kita anggap saudara tak dirita. Artinya kalau kita butuh bahagia berarti saudara tak juga butuh bahagia. Itu. Misalnya datang ke rumahnya Ustaz Anto berdua bersama dengan yang kita anggap saudara. Sudah itu tanya maki mau pulang Ustaz Anto, nah jangan dulu pulang, ada rezeki nih, kasih maki 100.000. Bertanya ke Ustaz Anto, itu teman tak siapa kan itu? Bilang saudara aku dong. Berapa aku kasihkan dia? Limpuk mau. Itu bukan saudara. Saudara itu kasih minta 100, kasih sama misalnya. Itu saudara. Kita terkadang tidak ridho kalau rezekinya orang lebih tinggi dari kita atau sama. Di jalan kita tanya, berapa nak kasih ke Ustaz Anto? Limpuk. Saya 100 gara-gara kita tahu. Kan tidak nak kurangi juga 100 tak itu kawan aja Ustaz Anto nak pakai. Kan begitu. Kemudian dalam hal silaturahim, kalau dia bersalah, wal qazimin al ghaiz, mampu kita menahan amarah, dan lebih hebat lagi wal afina anin nas, memaafkan. Dan paling penting lagi, wallahu yuhibbul muhsinin, mampu berbuat baik kepada orang yang zalim. Jadi mudah-mudahan persaudaraan itu betul-betul dunia akhirat. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sehat ke semua. Almarhumah meninggalkan kita 7 hari yang lalu, dan saya yakin almarhumah matikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, dan kita pun nanti mudah-mudahan juga dimatikan ke dalam keadaan husnul khotimah. Mari kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim rabbi wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا غفار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kalau bukan karena rahmat-Mu sudah lama kami celaka. Kalau bukan karena rahmat ampunan-Mu sudah lama kami binasa sejak awal kami bermaksiat. Tiap hari kami ulangi maksiat kami dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ketika kami kembali bertaubat, Engkau pun menerima kami dengan rahmat ampunan-Mu. Terima kasih ya Allah. Khusus untuk almarhumah ya Allah, luaskanlah kuburnya, terimalah seluruh amalan-amalan baiknya. Ampunilah dosa-dosa kesalahannya, baik dosa-dosa yang beliau sengaja maupun yang beliau tidak sengaja, yang beliau ketahui maupun yang beliau tidak ketahui. Tempatkanlah beliau di tempat yang lebih baik daripada tempat yang beliau tinggalkan di dunia. Ya Allah, untuk kami semua yang hadir, di antara kami ada yang sedang Engkau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, ganti dengan kesembuhan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin. اللهم انصر الإخواننا والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام في كل مكان وفي كل زمان وفي Indonesia. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Kami mungkin bisa makan enak, tidur nyenyak ya Allah. Saudara-saudara kami begitu terzalimi, Engkau sebaik-baik penolong atas mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatina al-Fatihah. Amin amin. Terima kasih untuk seluruh perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah, fatawakkal 'ala Allah, da'watu war risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.